Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon berkat Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam setiap pekerjaan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang-orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dengan demikian kamu diperkaya dalam segala hal untuk setiap kemurahan hati, yang oleh karena pelayanan kami menimbulkan syukur kepada Allah. Pak, saya ini sebenarnya punya kerinduan pengen berbagi kalau ada yang membutuhkan, tetapi saya harus mengakui bahwa gaji saya itu sudah pas-pasan untuk kebutuhan keluarga. Harga-harga semakin mahal. Tapi saya juga merasa rasanya kok egois ya kalau saya itu tidak ikut menyumbang ataupun memberikan persembahan ketika ada yang membutuhkan. Tetapi masalahnya kalau dipaksakan, nanti keluarga saya kalau kekurangan bagaimana, Pak? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dilema ini sangat real di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Di satu sisi kita ingin berbagi dengan sesama yang membutuhkan, tetapi di sisi lain kita juga punya keterbatasan finansial. Terlebih lagi bagi kita semuanya yang hari ini menjadi sandwich generation ya. Prinsip memberi menurut Alkitab itu seperti apa? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menggunakan prinsip pertanian, menabur dan menuai. Ini bukan formula magis bahwa setiap rupiah yang kita berikan akan kembali berlipat ganda secara materi, tetapi prinsip bahwa generosity itu menciptakan siklus berkat yang berkelanjutan. Rasul Paulus mengatakan menurut kerelaan hatinya pada saat kita memberi, itu menekankan bahwa memberi harus dari hati yang tulus, bukan karena tekanan sosial atau paksaan rohani gitu ya, gak enak sama pendetanya, bukan seperti itu. Nah, jangan dengan bersedih hati, ini menunjukkan bahwa sikap kita di dalam memberi lebih penting daripada jumlahnya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Ini bukan jaminan bahwa pemberi akan menjadi kaya, tetapi jaminan bahwa Allah akan memampukan kita untuk terus berkontribusi positif. Berkecukupan di dalam segala sesuatu ini tentang contentment atau merasa puas di dalam Allah, bukan di dalam kemewahan. Sebab Tuhan itu menyediakan benih bagi penabur. Ini mengingatkan bahwa segala yang kita punya adalah pemberian Allah. Dan Tuhan yang akan terus menyediakan resources, sumber-sumber bagi kita untuk kita gunakan bagi kebaikan. Oleh sebab itu, mari walaupun di dalam situasi yang tidak mudah, ketika kita mau belajar memberi, mulailah dari hal yang kecil. Jika kita tidak bisa menggunakan atau berbagi secara finansial, mulailah kita berkontribusi dari yang non-materi dulu. Kita berikan waktu, kita berikan tenaga, pelayanan kita, keahlian kita. Kita bisa lakukan semuanya itu. Kita kemudian juga belajar kreatif di dalam berkontribusi. Mungkin kita tidak bisa memberi uang, tetapi kita bisa memberikan barang-barang yang layak, yang masih bisa layak pakai. Mungkin kita bisa mengajar skill yang kita bisa kita kuasai, dan sebagainya. Tuhan sangat senang ketika kita berbagi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan keterbatasan yang kita miliki saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah cara kreatif apa yang bisa saya lakukan
untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagaimana saya akan memulainya minggu ini? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Ajarkan kami untuk di dalam hal yang sederhana pun kami boleh memiliki hati yang generous. Kami murah hati, kami mau berbagi di dalam keterbatasan yang kami miliki, supaya kami tetap tahu yang menjadi fokus hidup kami adalah Tuhan dan bukan kami. Kami mau serahkan hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.